Memang manuskrip itu manuskrip palsu. Faqih Muqaddam tidak pernah bertemu dengan Ali bin Jadid. Ali bin Jadid tidak pernah punya murid namanya Faqih Muqaddam. Lihat di dalam kitab As-Suluk. Faqih Muqaddam siapa Ali bin Jadid disebutkan siapa guru-gurunya di As-Suluk 732 sudah ada. Muridnya siapa-siapa sudah ada semua. Mertuanya saja Semudafi dicatat. Adiknya Abdul Malik dicatat. Tetapi seorang murid bernama Faqih Muqaddam tidak pernah dicatat. Lalu bagaimana seorang yang tidak pernah dicatat sebagai murid Ali bin Jadid, tiba-tiba dia punya sanad yang katanya mendapatkan sebuah hadis daripada Ali bin Jadid? Siapa ini yang bikin manuskrip ini? Apakah Mas Rumel atau orang lain yang membuat, kemudian Mas Rumel mengambil dari orang lain itu? Sebenarnya saya sudah mempunyai tuduhan karena apa? Tulisan yang tertera itu mirip dengan tulisan seseorang di masa lalu di tahun 1960-an yang saya mempunyai manuskripnya juga. Cara menulis alifnya mirip, cara menulis lam alifnya juga mirip. Tetapi kita tidak boleh mendahului untuk menuduh. Hanya berdasarkan kecocokan, berdasarkan kemiripan, jawabannya sudah ada di saya. Tetapi kita tunggu Mas Rumel untuk menjawab. Dari mana dia mendapatkan manuskrip Faqih Muqaddam yang katanya mempunyai sanad hadis kepada Ali bin Jadid. Manuskripnya disebut manuskrip tinta biru, kertas garis-garis. Kemudian ada beberapa hal lagi. Nasab Alawi informasinya tertib, kata Mas Rumel nih. Ketika masing-masing dicari, ternyata masing-masing tabaqat itu gak ada yang bertentangan. Mas Rumel nyarinya di mana? Kata Nasab Alawi kan Ubaid anaknya Ahmad. Coba nemu dari mana itu? Kan bertentangan. Klaimnya Ubaid anaknya Ahmad bin Isa, tetapi kok ternyata tidak ditemukan datanya. Itu berarti ta'arud. Dari mana Mas Rumel bisa mengatakan bahwa Nasab Alawi informasinya tertib? Ketika masing-masing dicari, ternyata masing-masing tabaqat gak ada yang bertentangan. Ini dari mana cara berpikirnya? Lah sudah jelas ketika kita melihat, kita mencari Ubaid, benarkah dia sebagai anak Ahmad? Tidak ada kitabnya. Benarkah Ubaid punya anak Alwi? Enggak ada kitabnya di abad ke-4 sampai abad 9. Ketika kita mencari Alwi punya anak Muhammad, enggak ada. Muhammad punya anak Alwi, enggak ada. Ali punya anak Ali, enggak ada. Ali punya anak Sohib Mirbat, tidak ada. Kita cari Sohib Mirbat di Difar, tidak ada. Kita cari Sohib Mirbat di Tarim, tidak ada. Kita cari Faqih Muqaddam di Tarim, tidak ada. Kita cari Faqih Muqaddam di kitab ulama, tidak ada. Lalu maksud Mas Rumel sangat rapi, kemudian apabila diverifikasi ada, itu dilihat dari mananya. Nah, ini perlu dijawab oleh Mas Rumel. Kemudian mengenai Al-Khatib. Al-Khatib menulis kitab Iqdul Barahin. Iqdul Barahin apa ini? Sebelum dia menulis kitab Al-Jawhar Safat. Mas Rumel, saya sering sampaikan bahwa Abdurrahman Khatib ini sosok yang bermasalah. Sosok yang problematis. Kenapa? Karena ulama-ulama tabaqat, ulama-ulama biografi para ulama menyebutkan dia itu wafatnya 724 Hijriah. Lihat kitab Mu'jamul Mu'allifin, juz 5 halaman 185. Lihat kitab Hadiyatul Arifin, juz 1 halaman 526. Kitabnya jelas bisa diakses. Seorang yang bernama Abdurrahman Al-Khatib yang memiliki kitab Al-Jawharus Safaf itu wafatnya 724. Bagaimana orang yang wafat 724 Hijriah dia bisa menulis seorang yang hidup yang
yang hidup di abad ke-8 seperti yang hidup di abad 9 seperti Abdurrahman Assegaf, seperti Al-Idrus. Bagaimana orang yang sudah meninggal di dalam kitabnya ada nama-nama Balawi. Kalau kita mau konsisten bahwa Abdurrahman ini memiliki kitab Al-Jauharus Safaf, di dalam tradisi Balawi katanya Al-Jauharus Safaf pengarangnya namanya Abdurrahman Khatib, meninggalnya 855. Ulama mana, saya tanya, yang pernah menuliskan seorang yang bernama Abdurrahman Al-Khatib yang punya kitab Al-Jauharus Safaf meninggal 855? Tidak ada. Inilah yang saya katakan, kenapa saya selalu mengatakan tuduhannya kepada Ali As-Sakran. Karena kitabnya sudah jelas, kemudian apa titik mangsanya jelas, wafatnya 895, kitabnya sudah dicetak, muntasir fi anha'il alam, kita bisa akses bersama, maka ujung tuduhan itu kepada sesuatu yang bisa diakses bersama. Kalau Al-Jauharus Safaf nggak ada yang bisa mengakses. Orang kediriannya saja kitab Al-Jauharus Safaf itu tidak jelas. Pengarangnya saja tidak jelas. Maka sesuatu yang tidak jelas, Mas Rumel, kita abaikan. Andai pun betul dia itu 855 wafatnya, dia itu muridnya Abdurrahman Segaf. Kalau murid Abdurrahman Segaf, juga muridnya Hasan Mu'alim Jamalulail, berarti dia ini ada subjektivitas dengan naskah Balawi. Maka walaupun dia bukan Balawi, ini kita masukkan satu genre, dia sebagai naskah internal yang tidak bisa menguatkan naskah Balawi dan tidak bisa disebut sebagai naskah eksternal. Bisalah disebut semi internal atau juga semi eksternal. Nah, sesuatu yang 50-50 begini, kediriannya saja tidak jelas. Naskahnya aja baru 40 tahun. Kemudian pengarangnya aja tidak jelas. Ulama mengenalnya dia wafat 724 Hijriah. Tapi kenapa di dalam naskah Balawi disebut 855? Ini dulu diselesaikan, baru kita bisa jadikan Al-Jauharus Safaf sebagai teman setia dari Al-Burqatul Musiqah. Nanti kita bisa katakan Dwi Tunggal naskah Balawi, Al-Jauharus Safaf, dan Al-Burqatul Musiqah. Tapi sampai saat ini, Mas Rumel, kita harus konsisten. Di dalam beristidlal, sesuatu dalil itu harus nyata. Dalilnya harus ada bukti materialnya, dalilnya harus jelas. Kalau Al-Jauharus Safaf tidak jelas. Nah, inilah yang terakhir yang dapat disampaikan oleh Mas Rumel Abbas, Kang Rifki. Jadi hanya berdasarkan satu naskah atau manuskrip tinta biru, yang kedua kembali ke Jauharus Safaf di abad 9, dan itu pun belum jelas. Hal-hal yang sangat dinantikan oleh para mukibin, adanya manuskrip di abad 4, 5, 6, 7, 8, itu jauh panggang daripada api. Dan inilah hakikat dari nasab Balawi. Secara metode ilmu nasab tidak bisa diterapkan karena dia tidak bisa diisbat dengan kitab, karena tidak ada kitab yang menerangkan tentang nasabnya selama 550 tahun. Dilihat dari teori penetapan nasab dengan surah istifadah mempunyai syarat, dia tidak boleh ada mu'arid, dia tidak boleh ada penentang, sedangkan nasab Balawi ditentang oleh As-Sajarah Al-Mubarakah. Dengan teori metode nasab syahadah tidak bisa, karena metodologi isbat nasab dengan syahadah untuk orang yang hari ini ada, bukan untuk Ubaid yang ada 1000 tahun yang lalu. Begitu pula dengan metode ikrar. Maka seluruh metodologi di dalam bagaimana cara menetapkan nasab tidak bisa mengisbat Balawi. Kemudian manuskrip sama sekali tidak bisa berikan oleh Mas Rumel atau yang lainnya. Secara DNA platnya G. Sudah jelas menurut para peneliti sampai hari ini bahwa plat G itu bukanlah keturunan orang Arab. Kalau orang Arab keturunannya harus plat J1. Ya, itu dia hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman atau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengenai
hal-hal yang disampaikan oleh Gus Rumel dalam sebuah diskusi. Ini pembahasan yang berkaitan dengan manuskrip ya, dengan adu data ya. Ki Imad mengatakan bahwa manuskrip yang disampaikan oleh Gus Rumel itu adalah manuskrip palsu, dan Ki Imad berani mengatakan itu di publik melalui channel Ustaz Suparman, dan tentu ini bukan hal yang sembarangan. Artinya Ki Imad itu mungkin sudah mempunyai clue-clue atau bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manuskrip yang dikatakan oleh Gus Rumel itu adalah palsu. Kendati pun begitu, Gus Rumel pun mengatakan demikian, itu berani dengan mengatakan atau membawa manuskrip di publik, itu juga tidak sembarangan. Nah, perlu kiranya ada diskusi dari keduanya, baik Ki Imad atau dengan Gus Rumel Abbas, untuk bertemu dalam sebuah forum, baik secara langsung atau melalui daring, untuk membicarakan manuskrip-manuskrip yang dikatakan oleh Ki Imad atau dibicarakan oleh Ki Imad. Ini menarik saya pikir untuk diulas ya, karena bagaimanapun yang terpenting adalah bagaimana integritas, kejujuran, dan kita mendapatkan manfaat ilmu dari situ, beristifadah dari situ, mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, kemudian beristifadah yang ini demi kejujuran ilmiah ya, mengemban amanah keilmuan. Itu yang paling penting harus dilakukan oleh kita semua, dan juga harus bijaksana kita yang menyikapinya, jangan saling adu kata-kataan ini ke sini itu ke sana lah gitu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang dari saya, silakan letakkan di kolom komentar. Kita bisa diskusi di dalam kolom komentar dengan secara baik. Salam cinta damai untuk semua, untuk kita, untuk agama kita, untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk NKRI tercinta kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.